Shalom anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Kadek Dewi. Bagaimana kabar kalian? Miss berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Masih tetap semangat belajar ya? Pada hari ini, kita masih mempelajari pembelajaran tema 1, hidup rukun. Adapun kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai dapat kalian saksikan pada tampilan berikut ini. Pada hari ini, topik yang akan kita bahas adalah mengenai kalimat ajakan, gerakan-gerakan anak saat bermain, lalu mengurutkan kumpulan benda. Sekarang, coba kalian tebak nama permainan berikut ini. Ya, nama permainan tersebut adalah permainan ular naga. Ayo, tebak nama permainan selanjutnya. Ya, nama permainan tersebut adalah permainan engklek atau disebut juga dengan permainan tapak gunung. Nah, ayo tebak lagi nama permainan berikut ini. Nama permainan tersebut adalah permainan lompat tali. Dalam permainan tersebut, kalian melakukan berbagai macam gerakan, baik gerakan kepala, tangan, maupun kaki. Nah, gerakan-gerakan tersebut menjadi dasar dalam gerakan-gerakan tarian. Gerakan-gerakan seperti gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki dikombinasikan menjadi sebuah gerakan tarian. Nah, contohnya pada tari Bali. Terdapat kombinasi antara gerakan tangan, gerakan kaki, maupun gerakan kepala. Sekarang perhatikan teks berikut ini. Berlatih menari. Sebentar lagi, peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. Ayo, ikut berlatih di rumahku, Lani, kata Siti. Kini, setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami
sudah bisa menari dengan kompak. Berdasarkan teks yang sudah kalian baca, sebutkan kalimat ajakan pada teks tersebut. Ya, kalimat ajakan pada teks tersebut adalah: "Ayo ikut berlatih di rumahku, Lani." Nah, sekarang mari kita membuat kalimat ajakan berdasarkan ilustrasi berikut ini. Dina mengajak Bayu untuk belajar bersama. Kalimat ajakan yang diucapkan oleh Dina adalah: "Ayo Bayu, kita belajar bersama." Nah, sekarang kita lihat ilustrasi berikutnya. Udin mengajak Dayu untuk bermain bersama. Kalimat ajakan yang diucapkan Udin adalah: "Ayo Dayu, kita bermain bersama." Nah, ilustrasi berikutnya adalah Re mengajak Made untuk memakai masker saat di luar rumah. Maka kalimat ajakan yang diucapkan Re adalah: "Mari Made, kita biasakan memakai masker saat di luar rumah." Miss ingatkan kembali ya, bahwa kalimat ajakan merupakan suatu kalimat untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat ajakan ditandai dengan adanya kata ayo, mari, atau marilah. Nah, perhatikan teks berikut ini. Lani berkunjung ke rumah Siti untuk berlatih menari. Di sekitar tempat tinggal Siti terdapat beberapa rumah dengan nomor seperti di bawah ini. 418, 153, 227. Coba urutkan nomor rumah dari bilangan terkecil. Untuk mengurutkan bilangan-bilangan tersebut, maka kita dapat menggambarkan bilangan-bilangan tersebut ke dalam kubus satuan. Ketiga bilangan tersebut jika digambarkan dengan kubus satuan yaitu 418 terdiri dari 400-an kubus satuan, 10-an kubus satuan, dan 8 satuan kubus satuan. 153 terdiri dari
1 ratusan kubus satuan, 5 puluhan kubus satuan, 3 satuan kubus satuan, 227 dapat digambarkan dengan 2 ratusan kubus satuan, 2 puluhan kubus satuan, serta 7 satuan kubus satuan. Nah, dari penggambaran berdasarkan kubus satuan, kita dapat melihat kumpulan kubus satuan pada tabel. Pada tabel tampak kumpulan kubus satuan paling sedikit adalah 153. Kumpulan kubus satuan paling banyak adalah 418. 227 berada di antara 153 dan 418. Jadi, dapat kita peroleh urutan bilangan sebagai berikut. 153, 227, 418. Sekarang, tuliskan bilangan sesuai banyak benda. Kemudian, urutkan gambar mulai dari yang terkecil. Terdapat 3 kumpulan gambar kertas. Kumpulan kertas yang pertama terdiri dari 221 kertas. Pada kumpulan kertas yang kedua terdiri dari 212 kertas. Pada gambar yang ketiga terdiri dari 122 kertas. Pada gambar dapat kita urutkan bahwa bilangan yang terkecil adalah 122, 212, 221. Selanjutnya, terdapat 3 kumpulan buku. Pada gambar kumpulan buku yang pertama terdiri dari 350 buku. Pada kumpulan buku yang kedua terdiri dari 305 buku. Serta pada kumpulan yang ketiga terdiri dari 355 buku. Pada gambar dapat kita lihat yang paling sedikit adalah kumpulan buku yang kedua. Sehingga nilai yang terkecil adalah 305. Kemudian, kumpulan buku yang terbanyak adalah 355. 350 berada di antara 305 dan 355. Sehingga urutannya menjadi 305,
350, 355. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Miss ucapkan terima kasih bagi anak-anak. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. God bless you.